Ingin mengetahui tentang sejarah Betawi atau sekedar menikmati pergelaran khas budaya Betawi? Perkampungan Budaya Betawi adalah tempatnya. Di akhir pekan, tempat ini selalu menyajikan pergelaran budaya seperti tari-tarian, gambang kromong, ataupun ondel-ondel. Perkampungan Betawi sebenarnya banyak tersebar di wilayah ibu kota Jakarta. Tapi, di kawasan Situ Babakan ini, semua kebudayaan Betawi mampu direka cipta dan dipertahankan. Kalau berdasarkan regulasi atau aturannya ya, kita ada SK Gubernur nomor 92 tahun 2000. Nah, ketika ada SK itu, kurang lebih 1 bulan setelah SK terbit di bulan Agustus, September mulai kita bangun. September tahun 2000 dibangun dan kira-kira 3 bulan, tanggal 20 Januari tahun 2001 kita resmiin penggunaan awalnya. Jadi kalau kita hitung dari peresmiannya ya kurang lebih umurnya 14 tahun. Tapi kalau kita hitung dari mulai dicanangin dengan peletakan batu pertama, dibangunnya kurang lebih ya hampir 15 tahun lah itu. Kalau perkampungan budaya Betawi kan sebenarnya kalau kita ngomongin budaya itu dari lahir sampai meninggal. Ya, kalau orang Betawi bilang dari keluar lubang sampai masuk lubang itu budaya. Bagian budayanya ada yang namanya kesenian. Apa aja tuh yang kita tampilin di perkampungan budaya Betawi? Ada seni yang namanya seni musik. Musik gambang kromong, ada musik tanjidor, musik ondel-ondel, musik samrah, musik gambus, keroncong Betawi, itu seni musik. Ada lagi kesenian yang namanya seni drama atau teater. Kita kenal ada yang namanya lenong. Kita kenal ada yang namanya topeng. Itu juga kita kembangin di sini. Kemudian ada seni yang namanya seni tari. Anak-anak nari-nari Betawi, baik tari lama maupun tari baru kreasi juga kita kembangin. Dan ada yang lain yang namanya seni folklor, seni sastra. Sastra itu misalnya ada sahibul hikayat, cerita, pantun ada di dalamnya. Nah, ini kita berharap banget di perkampungan budaya Betawi segala macam seni ini orang bisa dapat, bisa ketemu. Entah itu yang atas support Pemda maupun atas usaha dari masyarakat sendiri gitu. Perkampungan budaya Betawi ini ada di Jakarta. Walaupun memang dia Jakartanya paling pinggir. Karena batas selatan dari perkampungan budaya Betawi itu dengan Depok. Nah, ketika kita ingin nampilin kesenian, ini kesenian yang ada di Jakarta. Misalnya kalau ada sanggar di Jakarta Timur, sanggar Betawi boleh tampil di sini. Ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat boleh tampil di sini. Juga lebih khususnya masyarakat yang ada di sekitar perkampungan budaya Betawi, dia punya sanggar, maka dia juga boleh dong tampil. Ya contohnya ada sanggar seni Betawi di kampung sini yang namanya Sanggar Setu Babakan. Dia boleh tampil di sini. Kalau ada tamu pengunjung dia juga bisa bantu. Bahkan dia juga bisa latihan. Jadi ada dana support dari Pemda untuk sanggar-sanggar tampil di perkampungan budaya Betawi. Ini kan tanggung jawab dari Pemda untuk pelestarian dan pengembangan budaya Betawi gitu. Jakarta ini kan melting potnya Indonesia. Undang-Undang 29 tahun 2007 amanahnya udah kuat. Pemerintah melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta menjaga budaya masyarakat lain yang ada di Jakarta. Karena ini ada khususan perkampungan budaya Betawi, kita harus menguatkan itu. Barangkali suatu saat bisa aja kita padukan atau kita bisa menampilkan budaya lain cuma tidak teramat sering. Tapi budaya Betawi menjadi ikon di Jakarta sebagai karakter budayanya lebih-lebih di perkampungan budaya Betawi. Nah, ini dulu kita kuatin. Kalau ini udah kuat, mudah-mudahan pengembangan yang lainnya bisa mengikuti. Kalau di perkampungan budaya Betawi selain kesenian, ada ikon kita yang orang kenal yang namanya setu atau danaunya. Setu Babakan itu udah sejak tahun lama, lebih dari 100 tahun dia udah ada. Ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri karena kita punya 3 konsep pariwisata. Kalau pariwisata itu bagian dari pengembangan atau fungsi perkampungan budaya Betawi, ada yang namanya wisata air, ada wisata agro, dan wisata budaya. Nah, wisata air juga ini lagi kita kembangin. Nanti juga orang bisa dapat di sini, misalnya kita punya lahan kurang lebih 3,2 hektar, di situ ada kolosiumnya, di situ ada yang namanya galeri, perpustakaan, kemudian ada yang namanya museum, gedung serbaguna, perparkiran, kita lagi rancang. Belum lagi ada pulau di tengah Setu Babakan 2,8 hektar. Nanti orang bisa dapetin di situ replikanya rumah Betawi tempo dulu. Mudah-mudahan tahun 2016 nanti mulai kita bangun karena tapak dasarnya ini udah. Nah, jadi selain kesenian, atmosfer di lingkungan, setu yang masih bisa tertata baik,
ini juga menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat itu. Kalau minatnya cukup banyak ya, karena mereka ketika ingin dapat tempat bermain yang terbuka, ini bisa ditemui di perkampungan budaya Betawi. Ada dalam konsep mereka, dalam benak mereka, perkampungan budaya Betawi itu wisata murah. Tapi kita berharap bukan wisata murahan. Nah, ketika ada di benak mereka, mereka ingin datang, kemudian jajanan ada di sini dan dapat hiburan gratis, maka itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri, suasana atmosfer yang masih cukup bagus sehingga orang-orang Jabodetabek bisa aja datang ke sini dan cukup banyak, bahkan luar daerah juga boleh. Tapi selain itu kita kan nggak semata-mata pariwisata, ada unsur edukasi. Kayak kemarin aja kita ada tim peneliti dari Jepang, yang lalunya ada pramuka dari 21 negara. Bahkan mahasiswa asing dari 40 negara juga pernah datang ke sini. Jadi kita terbuka dan bukan hanya sekedar hiburan atau pariwisata, tapi ada nilai kearifan lokal, ada local wisdom yang harus kita jaga bersama gitu. Ya kita ngajak buat kita, berilah ruang di hati kita masing-masing ini, siapapun kita, dari etnis manapun, karena DNA kita ini kan beda-beda ya. Jangan diabaikan masalah budaya yang ada ya. Memang kita nggak bicara masalah profit, tapi ada keuntungan karakter ketika kita menjaga budaya. Apapun dan siapapun itu. Jangan sampai begitu budaya kita diambil orang baru marah-marah. Selama kita sempat, kita bisa dari yang paling kecil, ayo kita peduli terhadap budaya kita. Ya buat pengunjung perkampungan budaya Betawi juga begitu gitu. Jadi jangan lagi-lagi kita lantas bahasanya kebakaran jenggot ketika ada negara lain nyolek-nyolek budaya kita, padahal kita sendiri nggak mau ngelestariin, nggak mau ngejagain. Ya bahasanya kira-kira kalau ajakan kita sederhana aja, buah duku, buah pepaya, beli pita ke pasar raya. Jangan ngaku orang Indonesia kalau kagak cinta sama budaya. Jadi semua harus cinta sama budaya. Ini saya pikir pesan yang sederhana.